Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat seluruh ikhwan fillah, jangan lupa dukung terus dakwah channel kabar Islam, juga channel-channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semua, menjadi benteng akidah umat muslim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat seluruh ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan channel kabar Islam ya, yang mana insyaallah kita akan menanggapi sebuah video dari seorang pendeta senior kembali, yang mana dalam kesempatan ini sang pendeta membongkar ya tentang permainan perpuluhan yang ada di gereja yang dilakukan oleh para pendeta, maaf disebutkan pendeta setan. Nah sahabat ikhwan fillah, mari kita simak apa yang disampaikan oleh seorang pendeta ini. Silakan. Engkau mempersiapkan orang untuk menjadi rakus. Dari mana kita tahu? Karena engkau kalau percaya Tuhan, engkau menjadi kaya. Engkau percaya Tuhan, engkau menjadi makmur. Itu umpan membuat orang rakus, menjadikan orang dunia lebih duniawi. Karena pemimpin sendiri lebih duniawi dari orang dunia. Sebelum Krismon, pada waktu itu $1 2.000. Pada waktu itu sudah ada seorang pendeta yang mempunyai uang deposito di bank atas nama dia sendiri, 18M. Hal ini karena bendahara mereka yang sudah tidak setuju dengan dia keluar dari gereja itu, lalu bicara di luar tentang hal ini. Kenapa? Di dalam satu makalah yang saya baca dengan mata di atas kepala saya sendiri, dia menulis begini. Dia mengatakan, sebagaimana biasa dari gereja-gereja yang lain, perpuluhan milik hamba Tuhan. Wah, saya baru tahu. Bukan pribadi, tapi gereja-gereja yang lain juga begini. Dia tidak tulis gereja mana. Tidak ada itu gereja perpuluhan milik pendeta sendiri. Itu adalah bikinan mereka yang tidak mau belajar teologi, yang tidak mau patuh ke kitab suci, dan mereka sendiri mentafsir kitab suci karena perpuluhan untuk orang Lewi. Nah, saya orang Lewi. Engkau bukan Lewi, engkau Wile. Saudara-saudara, karena mereka orang Lewi, mereka berhak mengambil perpuluhan. Lalu ayat itu dicomot, ayat itu dipaksakan untuk sesuai dengan ambisi sendiri. Saudara-saudara, kalau orang mempunyai bakat besar, anggotanya beribu-ribu, semua perpuluhan dimiliki oleh dia, pasti dia kaya sekali. Kalau perpuluhan daripada orang-orang reform semua dimiliki oleh Stephen Tong, saya berapa kaya? Tapi saya bukan orang itu, karena saya mengetahui yang disebut orang Lewi bukan satu orang. Yang disebut orang Lewi itu satu suku. Satu suku di antara 12 suku. Kalau setiap suku memberikan perpuluhan, lalu mereka punya income adalah 100, maka 10%, yaitu 10 digabungkan 12 suku cuma berapa? 100. Kalau 12 suku cuma 1.200. 1.200 untuk satu suku, suku Lewi. Dan suku Lewi harus keluarkan lagi 10%. Berarti suku Lewi cuma mendapatkan 120 untuk seluruh suku, bukan untuk satu orang. Pemikiran yang rakus, pemikiran duniawi yang tidak mau bertobat, mengakibatkan pemimpin semua menjadi setan-setan yang tamak uang lebih dari. Nah baiklah sahabat saudara ikhwan fillah, sebuah video dari seorang pendeta yang mengemukakan bahwa perpuluhan di dalam gereja itu ternyata adalah permainan para pendeta ya, karena tidak selayaknya dan tidak semestinya adanya perpuluhan itu dimiliki atau diberikan kepada pendeta. Padahal itu semua hanya untuk mementingkan pendeta. Itu masalah menurut pendeta ini. Yang ada, sahabat seluruh alhamdulillah, pendeta ini mengemukakan bahwa para pendeta yang gencar-gencarnya melakukan kristenisasi atau mencari jemaat, ya tiada lain dan tiada bukan itu ya karena mencari perpuluhan ini. Karena mereka menurut pendeta ini melakukan pencarian jemaat karena tergiur dengan adanya iming-iming perpuluhan ya. Dan na'udzubillah semua na'udzubillah, apa yang dikatakan pendeta itu bahwa
Hanya pendeta yang mencari keuntungan dari perpuluhan itu hanya mengandalkan Alkitab yang mereka paksakan. Bagaimana ini? Mereka para pendeta yang menginginkan perpuluhan itu berarti semata-mata menjual Alkitab, ayat-ayat Alkitab yang tidak pas, yang tidak sejalan dengan perpuluhan yang ada di pendeta. Ini sangat banyak sekali ya. Pendeta ini mengemukakan bahwa banyak sekali gereja-gereja yang menerapkan itu, memaksakan ayat Alkitab untuk mencari perpuluhan, untuk memperkaya diri para pendeta ini. Nauzubillah. Ini sahabat Rihwanbillah, seorang pendeta senior yang mengemukakan tentang pengalaman dan pengetahuannya di dunia gereja, di dunia kekristenan. Banyak sekali para pendeta yang menginginkan perpuluhan. Makanya semakin banyak jemaatnya, semakin banyak pula pemasukan pendeta itu. Khusus ya, hanya untuk pendeta. Ini yang disayangkan oleh seorang pendeta senior, mengemukakan para pendeta-pendeta setan. Ya, beliau mengatakan bahwa pendeta-pendeta yang mementingkan perpuluhan dengan menjual ayat-ayat Alkitab, dengan mempalsukan dalil-dalil Alkitab untuk mencari perpuluhan. Nauzubillah, semua nauzubillah. Nah, sahabat ikhwan billah, berbeda hal dengan orang-orang muslim ya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban bagi orang-orang muslim untuk membayar. Adapun zakat 1 tahun sekali itu bukan untuk para ulama, para ustadz, para guru, tetapi kepada asnaf yang 8. Ini berbeda sekali dengan orang muslim ya. Jadi di dunia gereja para pendeta mendapat perpuluhan itu untuk mereka sendiri. Sedangkan adanya zakat di dalam agama Islam itu dikumpulkan, adanya Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, dan diberikan atau disalurkan kepada mereka-mereka yang berhak. Yang asnaf 8 itu sebagaimana tertulis dalam Al-Quran. Bolehkah itu fakir, miskin, amilin, mu'alaf, karim, ibnu sabil, dan sabilillah ya. Nah, sebenarnya alhamdulillah itulah sebuah kesaksian dari seorang pendeta senior yang mengemukakan, yang memberikan bocoran bahwa adanya permainan para pendeta di dunia gereja-gereja. Mayoritas gereja-gereja di Indonesia memperlakukan seperti ini. Nah, sahabat alhamdulillah, itu hanya sebuah info, keterangan dari seorang pendeta senior yang telah beliau alami dan beliau saksikan sendiri. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.